pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa ketua kelasnya di sini? Mimin doa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu absen dulu ya. Cindy, Samuel, Lili, Susi, Roba, Pipi, Linda, Aziz, Aji, Gilang, Ica. Oh, Ica sakit ya. Doni, Denny, Rara, Ani, Lili, Bella, Ijing, Raffi, Anton, Sandi, Budi, Siti, Lina, Ari, Izul. Berarti yang tidak masuk 2 anak ya. Anak-anak, kita ketahui sekarang negara Indonesia sedang terkena virus corona. Apa itu virus corona? Virus corona itu dia menyerang saluran pernapasan kita sehingga kita tidak bisa bernafas dan dia itu bersifat menular. Jadi anak-anak kalau tidak usah keluar rumah juga ya. Anak-anak, ini kan juga bulan puasa, sebentar lagi juga lebaran. Jadi kalau semisal orang tua kalian mengajak untuk mudik, tidak usah ya anak-anak, karena itu juga akan membahayakan dan nanti kalian juga disanksi tegas oleh Pak Polisi. Kita belajar mengenai bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk di Indonesia. Ayo, siapa yang pernah main ke sawah? Angkat tangan. Biasanya di sawah itu ditanami apa aja? Ada padi, ada kacang, ada kedelai, jagung, dan lain-lain. Nah, sedangkan di pantai aktivitasnya apa? Sebagai nelayan untuk mencari ikan, kemudian juga untuk nelayan juga sebagai mata pencarian masyarakat yang ada di pantai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini supaya anak-anak bisa menjelaskan bagaimana bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk di Indonesia melalui penayangan video dan PowerPoint. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu tampilkan PowerPoint dan penayangan video setelah ini ya anak-anak.
pembelajarannya kita mulai dengan dataran rendah. Ayo, siapa yang tahu dataran rendah itu apa? Ya, kita bahas sama-sama aja ya. Dataran rendah itu adalah dataran luas yang mempunyai ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Coba diulangi satu kali lagi. Coba Ari diulangi satu kali lagi. Ya, dataran rendah itu adalah dataran luas yang mempunyai ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, contoh-contohnya dataran rendah ada di mana aja? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan lagi. Nanti Ibu kasih nilai tambahan. Ibu tunggu ya. 1, 2, 3. Ada di Madiun dan Surakarta. Jadi di Madiun dan Surakarta itu ada dataran rendah, anak-anak. Ingat ya, dataran rendah itu mempunyai ketinggian sekitar 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, dan contohnya ada di Madiun dan Surakarta. Dan selanjutnya yaitu dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Ayo angkat tangan, siapa yang tahu? Nanti Ibu kasih tambahan nilai lagi loh. Jadi dataran tinggi itu adalah tanah yang mempunyai ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau dataran tinggi itu kurang dari 200 meter, tapi kalau dataran tinggi itu lebih dari 200 meter. Nah, di dataran tinggi itu biasanya digunakan sebagai perkebunan, terus kemudian juga tempat wisata. Soalnya kan kalau dataran tinggi itu wilayahnya kan juga bagus dibuat foto-foto pemandangannya. Nah, contoh-contohnya itu ada di mana aja? Contoh-contohnya itu ada di dataran tinggi Dieng dan dataran tinggi Gayo. Jadi di Dieng dan Gayo itu ada dataran tingginya, teman-teman semua. Kemudian selanjutnya yaitu bukit. Jadi bukit itu adalah jenis pegunungan yang mempunyai ketinggian 200 sampai 300 di atas permukaan laut. Nah, jadi di bukit itu kan tinggi, pemandangannya juga bagus. Bukit juga bisa dijadikan sebagai tujuan wisata, tapi bukan Bukit Senduro yang lagi viral di Instagram itu ya, anak-anak. Contoh-contohnya itu ada di Bukit Lamreh itu ada di Aceh, kemudian juga Bukit Telang itu ada di Kalimantan Selatan. Jadi kalau Aceh itu namanya Bukit Lamreh, kalau di Kalimantan Selatan itu namanya Bukit Telang. Ingat ya anak-anak. Jadi di bukit itu bisa digunakan sebagai view untuk foto-foto, kan pemandangannya juga bagus, dia tempatnya juga tinggi. Jadi begitu. Yaitu gunung. Apa pengertian gunung? Hayo Ibu tunggu, siapa yang bisa lagi? Susi, coba. Apa pengertian gunung? Jadi gunung itu bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dan ketinggiannya itu bisa mencapai lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau tadi bukit itu cuma 200 sampai 300 meter, sekarang gunung itu lebih tinggi dan dia bisa mencapai 600 meter di atas permukaan laut. Bayangkan ketinggiannya itu tinggi sekali anak-anak. Kemudian kita dapat mengetahui contoh-contohnya, yaitu ada di salah satunya gunung mana yang lagi bisa menjadi tempat foto-foto untuk di Jawa Timur, yaitu Gunung Bromo yang lagi banyak sekali pengunjungnya. Siapa yang pernah main ke Bromo? Angkat tangan. Nah, jadi Gunung Bromo itu letaknya di perbatasan Malang dan Pasuruan. Terus ada juga lagi yang di Jawa Barat itu Gunung Tangkuban Perahu. Itu ada yang apa kaitannya dengan legenda Sangkuriang, cerita sejarah Sangkuriang. Jadi itu tepatnya di Jawa Barat. Yang terakhir yaitu pantai. Ayo siapa yang tahu apa pengertian pantai? Nah, pantai itu adalah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di pesisir laut. Nah, siapa yang pernah main ke pantai? Ayo. Biasanya kalau hari Minggu atau hari weekend lainnya kita sering menghabiskan ke tempat-tempat wisata, dan pantai itu juga cocok untuk waktu bersama keluarga. Nggak mungkin kan kalau anak SMP main bersama pacarnya, nanti dimarahi orang tuanya loh. Nah, jadi contoh pantai itu mana saja? Kalau di Malang ada pantai Sendiki, ada pantai Teluk Asmara, ada pantai Watu Leter. Nah, masih banyak lainnya pantai-pantai yang ada di pantai selatan
Kabupaten Malang. Aktivitas penduduk di Indonesia, kalau misalnya kita berada di pantai, mata pencahariannya juga sebagai nelayan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, menjadi nelayan mencari ikan untuk dijual ke masyarakat. Kemudian juga kalau kita sedang di pegunungan atau di sawah, nanti mata pencaharian kita yaitu sebagai petani, pekebun. Nah, produksi yang dihasilkan dari pertanian atau perkebunan tersebut bisa dijual ke masyarakat sebagai konsumsi untuk makan sehari-hari. Begitu ya anak-anak. Ayo, siapa yang kurang paham bisa ditanyakan lagi, Ibu tunggu ya. Jadi anak-anak, Ibu ingatkan sekali lagi ya, kalau tidak penting anak-anak tidak usah keluar rumah atau main-main kemana aja yang sekiranya nggak penting. Kalau tugas ya dikerjakan aja di rumah, nggak usah sama temennya loh ya. Jangan bandel kalau dikasih tahu, nanti dikasih tahu orang tuanya marah-marah. Anak-anak kan tahu ini virusnya itu semakin menyebar kemana-mana dan meresahkan masyarakat. Sebenarnya itu bisa kita hadapi dengan menjaga imun kita supaya kita tetap fit dan sehat. Tetapi kan namanya virus itu kan datangnya dari mana kita juga tidak tahu. Jadi anak-anak juga harus menjaga diri dan sabar dulu, mengkarantina diri sendiri. Ya, jadi habis ini nanti Ibu bagikan lembar kerja, nanti kita berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti anak-anak bagi 4-5 kelompok. Ini kan totalnya ada 25 siswa yang tidak masuk, jumlahnya 2. Jadi nanti yang 3 kelompok jumlahnya 5, nanti yang 2-nya jumlahnya 4 ya. Jadi tugasnya itu ada di video yang Ibu tayangkan tadi. Nah, di sana kan juga ada bentuk muka bumi dan penjelasan bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk di Indonesia. Jadi nanti anak-anak tugasnya bersama kelompoknya menganalisis tayangan yang ada di video tersebut, dan anak-anak coba pilih salah satu bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Kemudian anak-anak harus menganalisis tempat bencana, misalnya tanah longsor ada di kota Surabaya, ada di kota Jakarta, dan lain sebagainya. Terus tahun bencana, jadi terjadinya itu misalnya tahun 2019, tahun 2020, tahun 2018, itu terserah kalian. Terus kemudian proses terjadinya bencana tersebut, misalnya banjir di Jakarta yang kemarin, kan anak-anak juga tahu. Nah, banjir di Jakarta pada Januari 2020 kemarin itu juga sempat surutnya itu lama. Nah, itu terjadi karena apa? Masyarakatnya itu tidak patuh terhadap lingkungan sekitar. Jadi masyarakat itu membuang sampah sembarangan. Terus nanti sampahnya itu akan menumpuk-numpuk, dan ketika hujan dia itu tidak bisa mengalir, kemudian akan terjadinya banjir yang menyerang Jakarta. Jadi surutnya itu juga lama kalau masyarakatnya itu tidak patuh. Jadi anak-anak jangan buang sampah sembarangan loh ya, nanti bisa banjir nih kota Malang ini. Jadi nanti tugasnya itu kalian kerjakan bersama kelompok, nanti Ibu pantau per kelompok. Sekiranya kalau nggak tahu ya didiskusikan dengan kelompoknya ya, nanti Ibu panggil kelompok satu persatu, nanti mempresentasikan hasil dari kerjaannya itu. Jadi nanti yang mengerjakan dengan benar dan bukan benar ya apa ya, sungguh-sungguh, nanti Ibu kasih nilai plus tambahan untuk siswa itu. Begitu ya anak-anak, sudah dipahami apa belum tugasnya? Kalau belum bisa ditanyakan, Ibu tunggu. Kalau sudah paham silahkan dikerjakan ya. Nanti hasilnya dikumpulkan dan dipresentasikan ke depan ya. Nah, kita mulai aja ya sekarang ice breakingnya. Jadi nanti anak-anak semua tirukan Ibu waktu ice breaking ya. Gini contohnya. Ku ditekuk-tekuk, kalau tidak ditekuk lama-lama jadi bungkuk. Senggol disenggol-senggol, kalau tidak disenggol lama-lama jadi ngompol. Digoyang-goyang, kalau tidak digoyang lama-lama sakit pinggang. Cok dikocok-kocok,
tidak dikocok, lama-lama jadi encok. Nah, jadi itu tadi ice breakingnya sebentar biar peregangan otot-otot kita tidak kaku anak-anak. Nah, sekarang apa hasil diskusinya sudah selesai? Belum, 5 menit lagi. Ya, Ibu tunggu ya. Nah, sekarang tugasnya sudah selesai kan? Sekarang dikumpulkan ya anak-anak. Mana? Nah, oke. Jadi, habis ini kita sebentar Ibu lihat-lihat dulu ya. Kebalik. Ibu lihat-lihat dulu hasilnya. Dan nanti kita diskusikan bersama-sama ya ke depan, nanti perwakilan aja. Nah, iya kita bahas nomor 1 dari kelompoknya Cindy. Sebentar. Ini udah lengkap ya, 5 kelompok ya, udah dikumpulkan semua. Jadi tugasnya, penjelasan dari video tersebut tuliskan kembali menggunakan bahasa kalian. Dari soal nomor 1, setelah menyimak dan memahami video yang telah ditayangkan, diskusikan dengan kelompok kalian tentang 1. Penjelasan dari video tersebut tuliskan kembali menggunakan bahasa kalian. Nah, jadi di kelompoknya Cindy itu menjawab, di Pulau Jawa itu menjadi sentra penghasil padi terbanyak di Jawa Timur. Nah, kemudian nomor 2 yaitu pilihlah salah satu bencana alam yang telah ditayangkan di dalam video tersebut. Kemudian analisislah tempat bencana, tahun bencana, dan proses terjadinya bencana tersebut. Jadi kelompoknya ini menjawab tanah longsor di Banyuwangi pada tahun 2020 terjadi karena hujan deras. Jadi ingat ya anak-anak, tanah longsor itu bisa terjadi karena hujan deras. Nah, kemudian dari kelompoknya Lina, nomor 1 jawabannya adalah kalau di sawah ada tanaman padi, kacang, dan lain sebagainya seperti jagung juga ada di sawah. Kemudian kalau di pantai ada yang berwisata, berjualan, dan lain-lain. Kemudian jawaban nomor 2 yaitu banjir di Jakarta pada tahun 2020 dikarenakan banyak penduduk di sana yang membuang sampah secara sembarangan dan menyumbat solokan sehingga menyebabkan banjir. Jadi ingat ya anak-anak, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, nanti akibatnya juga bisa merusak lingkungan itu sendiri. Kemudian ya, itu sudah semuanya ya anak-anak. Jadi anak-anak, kesimpulannya dari pembelajaran bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk yang ada di Indonesia yaitu dataran rendah, yaitu mempunyai ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Contohnya di mana aja ada dataran rendah Madiun dan dataran rendah Surakarta. Kemudian dataran tinggi. Kalau dataran tinggi itu yang mempunyai ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Contohnya di mana aja? Contohnya yaitu di dataran tinggi Dieng dan dataran tinggi Gayo. Kemudian bukit. Bukit itu adalah yang mempunyai ketinggian 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Kemudian juga gunung. Nah, gunung itu menjulang tinggi dibandingkan dengan yang ada di sekelilingnya. Berapa? Yaitu lebih dari 600 meter. Gunung yang ada di Jawa Timur contohnya di mana aja? Ada di Bromo, dan kalau di Jawa Barat ada di Tangkuban Perahu. Nah, seperti itu. Kalau pantai ada di pantai selatan kota Kabupaten Malang. Ya. Anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, alhamdulillah. Nah, sekarang kita doa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.